Selamat pagi dan salam untuk saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita kembali ke dalam renungan pagi. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas tuntunan dan kasih-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Hari ini kami akan mendengarkan renungan pagi. Kiranya Tuhan Engkau melawat hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Saya membaca ayat yang ke-16. Aku akan memberkati dia dan dari dia juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Para raja bangsa-bangsa berasal dari dia. Amin. Tema dari renungan kita pada hari ini Selasa 9 Juni 2026 yaitu ketaatan adalah kunci untuk menerima berkat Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, semalam kita mendengar tentang Abraham yang namanya belum diganti karena belum ada tanda perjanjian antara Allah dan Abram. Belum terlaksana. Nah, pada Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 27 ini menggambarkan bagaimana perjanjian Allah dan Abram yang akan menjadi Abraham ini akan terlaksana. Dan tanda itu antara perjanjian Allah dan Abraham nantinya ini dibuatlah suatu sunat bagi Ishak, Abraham dan semua orang laki-laki hamba-hambanya di tengah-tengah keluarganya ataupun di tengah-tengah rumah tangganya. Pada ayat yang keempat Allah mengadakan perjanjian dengan Abram. Nah, di sini kita melihat atau membaca bahwa Abram diganti namanya menjadi Abraham yang artinya bapa sejumlah besar bangsa atau bapa segala orang percaya. Sarai istrinya diganti menjadi Sarah, ya, nama istrinya si Abraham yang dulunya Sarai menjadi Sarah yang artinya adalah ibu segala bangsa-bangsa. Para raja bangsa-bangsa berasal dari dia. Bagi dunia, Abraham yang umurnya 100 tahun dan Sarah yang umurnya 90 tahun tidak mungkin akan mendapat anak, baik perempuan ataupun laki-laki. Tetapi Allah menepati janjinya dengan memberikan anak laki-laki yang sudah disiapkan namanya yaitu Ishak. Perjanjian akan ditetapkan Allah dalam diri Ishak yang dilahirkan oleh Sarah, bukan melalui anaknya Ismail yang dari hamba si Sarah yaitu Hagar orang Mesir itu. Nah, tanda-tanda perjanjian itu yaitu mereka harus disunat. Nah, karena itu ini merupakan suatu ketentuan yang diberikan Allah kepada mereka sebagai tanda ketaatan mereka di hadapannya. Selain taat kepada perintah-perintahnya melalui firman-Nya. Jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam Kejadian 17 ayat 16 ini berisikan bagaimana janji Allah kepada Abraham bahwa ia akan memberkati Sarah dan Sarah ini akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan memberkati semua bangsa di dunia ini. Dan dia adalah ibu dari segala bangsa. Dan dari dialah juga muncul raja-raja yang membawa kemenangan di dalam bangsa Israel nantinya. Adapun refleksi dari ayat ini yaitu satu, kedaulatan waktu Allah, Kairos. Saat janji ini diberikan, Sarah telah lanjut usia dan mandul. Tuhan sering sekali menunggu sehingga manusia itu menyadari batas kemampuan mereka sendiri, agar mujizat yang terjadi itu murni karena kuasa Allah, bukan karena kekuatan manusia. 2.
Kuasa firman yang mengubahkan. Allah tidak hanya memberikan janji, tetapi ia mengubah nama Sarai menjadi Sarah, Abram menjadi Abraham. Ini merupakan suatu penghormatan yang diberikan Allah kepada Sarah dan Abraham. Ini adalah proklamasi iman bahwa apa yang belum ada ini ditetapkan seolah-olah sudah ada. Ini proklamasi keimanan yang mereka harus yakin dan percaya bahwa itu akan segera dilakukan Allah kepada mereka. 3. Kesetiaan janji Allah. Allah tidak pernah lupa pada janjinya, sekalipun manusia mungkin pernah mencoba mencari jalan keluar sendiri, seperti kisah Abraham dan Hagar. Tuhan menegaskan kembali rencananya yang sempurna. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak menyerah dalam penantian, karena janji Allah bukanlah harapan kosong. Ia sanggup membalikkan keadaan yang nampaknya mustahil menjadi kenyataan. Dan apakah kita pada saat ini sedang menantikan jawaban doa atau janji tertentu? Tetaplah yakin akan Allah dan tetaplah taat kepadanya. Ketaatan Abraham dan Sarah adalah awal untuk menerima berkat dalam kehidupan keluarganya, dan melalui mereka semua bangsa diberkati. Ketaatan adalah kunci menerima berkat Allah. Berkat bukan hanya harta, kehormatan semata, tetapi perasaan damai sejahtera, ketenangan, dan sukacita selalu ada di dalam hati, walaupun keadaan tidak baik-baik saja. Selama ini kita hanya meminta berkat, tetapi tidak mau taat kepada Allah. Marilah kita belajar untuk taat kepada Allah dalam melakukan semua perintah-perintahnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, kiranya renungan firman Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bantulah kami untuk lebih lagi menyatakan ketaatan kami kepadamu melalui segala segi kehidupan kami. Berkati kami akan mengarungi bahtera kehidupan kami satu hari ini. Kiranya Tuhan menjadi nakoda kami. Kiranya Tuhan mengarahkan dan memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk dapat menjalani hidup kami. Kami juga serahkan anak-anak kami di dalam segala usia, di dalam segala kebutuhan mereka. Engkau ikut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Berkati anak-anak kami yang mengikuti UAS pada hari ini. Engkau berikan kesehatan, hikmat, dan kasih Tuhan, sehingga mereka dapat menjalani UAS dengan baik. Kami serahkan orang tua kami dan seluruh jemaat-Mu. Dalam lanjut usia mereka Engkau menemani dan jaga mereka. Tambahkan kesehatan Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Pulihkan kesehatan mereka Bapa. Jamah tubuh mereka yang sakit. Dan mari Tuhan Engkau tetap menemani, berikan semangat yang baru, urapan yang baru kepada mereka. Mari Tuhan Engkau bekerja di dalam mendatangkan kesehatan, pemulihan yang sempurna atas tubuh jasmani mereka. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu di dalam mungkin pergumulan, kesusahan dan sebagainya. Biarlah Tuhan Engkaulah yang membuka jalan. Engkau lebih mengerti dan memahami apa yang mereka rasakan dan gumulkan pada hari ini. Mari Tuhan Engkau buka jalan keluar bagi mereka. Berikanlah ketenangan hati dan pikiran, sehingga mereka dapat memuliakan nama Tuhan, dapat memintanya di dalam doa, dan dapat melakukan segala aktivitasnya di dalam kasih-Mu Bapa. Mari Bapa Engkau berkati mereka. Kami serahkan ibadah KKR pada hari Jumat ini 12 Juni 2026 yang akan dilaksanakan di GMI Kanan Medan Selatan. KKR program misi distrik 2 kiranya berjalan dengan baik dan semua memuliakan nama Tuhan, sehingga jemaat-Mu semua yang akan menghadiri dapat terbangun keimanan mereka dan semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga sangat bersyukur
untuk ulang tahun kelahiran jemaatmu, yaitu Gibson Edi Chandra Dolok Saribu yang genap usianya 41 tahun, Sri Hartati Osenda Borudamanik yang genap usianya 50 tahun. Begitu juga dengan ulang tahun pernikahan jemaatmu, yaitu JL Tobing dan Borunei Baho yang genap usia pernikahan mereka 26 tahun. Kau berkati semua anak-anak Tuhan, jemaatmu ini Tuhan, baik itu di dalam ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Tambahkan kesehatan, panjang umur, tambahkan sukacita, damai sejahtera. Berkati segala sesuatu yang mereka harapkan dan biarlah terlaksana Tuhan. Dan biarlah mereka boleh berjalan di dalam kasih Tuhan. Eratkan di dalam kesatuan hati mereka, baik di masing-masing keluarga, dan berkati pribadi mereka untuk menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan, yang tangguh di dalam menghadapi di dalam berbagai pergumulan dan dalam segala keadaan. Temani mereka, topang terus di dalam kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.